setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Salve sahabat-sahabat SMGM, jumpa lagi dalam renungan Life Spirit SMGM. Mari kita dengarkan renungan hari ini dengan tema komunikasi hati melalui doa oleh Suster Misela PRR. Selamat mendengarkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan ayat 19. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus berdoa, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Paskah yang ke-7 ini, yang mana hari ini kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia, kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dengan tema komunikasi hati melalui doa. Sahabat-sahabat yang terkasih, siapa yang tidak suka atau tidak senang bila didoakan oleh seseorang? Tentu kita pasti merasa senang apabila diri kita didoakan oleh seseorang. Seringkali kita juga pasti meminta doa dari orang lain untuk menolong kita yang berada dalam kesulitan atau karena suatu kebutuhan. Atau sebaliknya kita yang mendoakan orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, kita bisa melihat sendiri bagaimana doa Yesus untuk para murid-Nya. Kalau berbicara tentang murid Yesus, maka kita semua ini juga termasuk murid Yesus. Yesus berdoa ketika hendak meninggalkan para murid-Nya dan kembali kepada Bapa. Nah, apa isi doa Yesus dalam Injil hari ini? Ada dua hal penting. Yang pertama, Yesus meminta Allah Bapa untuk memelihara para murid-Nya di tengah dunia yang jahat, karena dunia telah menolak Allah dan Yesus sendiri. Yesus tidak menghendaki para murid-Nya hilang dan binasa. Yang kedua, Yesus meminta Allah Bapa untuk menguduskan para murid,
Menguduskan para murid berarti mendekatkan mereka pada Allah. Dengannya para murid dibedakan dari dunia yang menjauhi Allah. Permintaan untuk menguduskan bukan berarti memisahkan diri dari dunia. Sebaliknya permintaan ini berkaitan dengan perutusan para murid di tengah dunia. Yesus melalui doanya menyadarkan para murid dan kita semua bahwa mengikutinya bukan berarti semuanya pasti nyaman dan penuh sukacita. Maka betapa pentingnya berada dalam pemeliharaan serta perlindungan Allah Bapa yang kudus. Para rasul dan kaum beriman dibawa Yesus kepada Bapanya agar dalam nama Bapa yang telah diwartakannya, para murid dan kita semua yang percaya padanya dipelihara. Doa dari Yesus untuk para murid dan kita semua merupakan suatu bentuk komunikasi hati melalui doa kepada Allah Bapa. Mengapa doa disebut komunikasi hati? Karena melalui doa kita dapat mengkomunikasikan isi hati kita kepada Allah Bapa. Dan pada hari ini melalui Injil Tuhan, Yesus telah menunjukkan suatu bentuk keteladanan kasih yang paling tinggi, yaitu mendoakan para rasul dan kita semua. Artinya, untuk mewujud nyatakan kasih itu sendiri harus sampai pada membawa sesama dalam doa-doa kita. Agar memiliki doa yang bermakna, kita harus rendah hati dan berdoa dengan ketulusan hati. Dan doa itu sendiri adalah suatu komunikasi dua arah. Karena doa itu sendiri bukan hanya tentang kita berbicara dengan Tuhan, tetapi kita juga mendengarkannya. Sehingga sewaktu kita mengakhiri doa kita, hendaknya kita meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Saat seperti itu adalah perlu bagi Allah Bapa untuk menasihati, membimbing, atau menghibur kita dalam keheningan doa. Tanggapannya seringkali datang melalui suara Roh Kudus yang tenang dan lembut, atau bergantung pada keadaan kita. Itu dapat juga datang melalui tindakan-tindakan kebaikan dari mereka di sekitar kita. Itulah bentuk komunikasi hati melalui doa. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, marilah di hari Minggu komunikasi sedunia ini, kita menyadari kembali bagaimana bentuk komunikasi kita selama ini dengan Tuhan dan juga terhadap sesama. Kita dapat belajar dari pribadi Yesus yang masih mendoakan kita di hadapan Bapanya, agar kita bersatu dan saling mengasihi. Semoga doa Yesus hendaknya menjadi doa kita juga. Kita pun wajib mewujudkan doa Yesus itu dan ikut serta pula mendoakan sesama agar tetap setia pada Yesus dan Injilnya. Roh Kudus kiranya menolong kita agar mampu membedakan ajaran yang benar dan palsu. Komunikasi hati melalui doa juga harus terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di hari Minggu komunikasi sedunia ini juga mau menyadarkan dan mengingatkan kita untuk semakin bersatu sebagaimana doa Yesus itu sendiri untuk kita. Di zaman yang semakin modern ini, tentu komunikasi itu tidak saja secara langsung, tetapi juga melalui alat-alat komunikasi dan sebagainya. Semoga kita dapat membangun komunikasi yang baik satu sama lain dan menjadi pewarta kabar sukacita yang baik, tidak menjadi penyebar fitnah atau hoax. Semoga komunikasi kita melalui alat-alat komunikasi atau melalui media sosial boleh menjadi sarana untuk menyatukan kita, bukan malah memecah belahkan satu sama lain. Semoga kita dapat menjadi komunikator yang baik. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sahabat-sahabat SMGM yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Semoga kita selalu tekun berdoa. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sampai jumpa. Semangat malam.
sahabat